Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji utuh, sempurna, hanya milik Allah semata. Tidak ada satupun yang berhak dipuji dengan pujian yang sesungguhnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita dipuji, pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah. Kalaupun kita dipuji, pasti karena Allah menutupi keburukan, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Kalaupun kita dipuji adalah ujian. Apakah kita memegang pujian itu merasa diri atau kita kembalikan kepada Allah? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita seluruhnya, seluruh makhluk. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Setiap makhluk adalah milik Allah. Selain makhluk pun ciptaan Allah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menggenggam segala-galanya. Tidak ada satupun kecuali dalam kekuasaan Allah. Baik jagad semesta, dunia berikut isinya, termasuk makhluk-makhluk yang sangat kecil, virus, bakteri, atau yang lebih kecil dari itu, pasti semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, apakah ada orang yang jagoan, yang hebat, yang perkasa, yang ahli? Yang ada cuma satu saja, min fadlir rabbik, hanya karunia Allah. Benar, kita harus belajar, kita harus berlatih, tetapi ilmu masuk ke otak dengan izin Allah. Kita berlatih sehingga kita bisa mampu juga dengan izin Allah. Oleh karena itulah kita tidak boleh merasa sukses dengan kemampuan diri. Kesuksesan hanya satu, yaitu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup ini lebih sederhana. Setiap waktu sibuk mencari pertolongan Allah. Apa sekarang yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Sedangkan kita semua la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk melakukan taat, tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya untuk mendatangkan manfaat, tiada daya menolak musibah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi di dunia, di jagad ini cuma satu penguasanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Siti Fatimah sebuah doa. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang berdiri sendiri, mengurus makhluk-makhluknya terus menerus tanpa memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu tolonglah saya. Astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi Rasulullah sekejap saja tidak mau lepas dari pertolongan Allah. Itulah sebabnya
Pikiran Rasulullah jernih karena ditolong oleh Allah. Akalnya cerdas karena ditolong oleh Allah. Perkataannya senantiasa bagus karena ditolong oleh Allah. Salatnya khusyuk karena ditolong oleh Allah. Semua tindakannya baik, benar, adil karena ditolong oleh Allah. Karena setiap kejap ingin dapat pertolongan Allah, maka setiap saat ditolong Allah sempurna hasilnya. Hadirin, masalah kita adalah kita terlalu banyak berharap dari selain Allah. Kita berharap dari makhluk, yang makhluk itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya sendiri, apalagi bagi yang lain tanpa izin Allah. Kita sangat takut oleh makhluk, padahal makhluk tidak bisa memperdaya kita illa biiznillah. Jadi masalah kita adalah mengandalkan selain Allah, baik makhluk maupun diri sendiri maupun ikhtiar. Kalau kita ingat doa yang tadi, bisa diikuti, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagits wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Artinya, ya Hayyu itu yang maha hidup, ya Qayyum yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya tanpa memerlukan bantuan siapapun, maha berdiri sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu, dengan rahmat Allah ya, astagits, tolonglah saya, perbaiki urusan saya, kullahu, seluruhnya, wala takilni ilan nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Nabi, hadirin, tidak mau ngurus persoalan sendirian, maunya ditolong Allah dalam hal apapun. Beda dengan kita, sudah bodoh sok pinter, sudah tidak punya sok kaya, sudah lemah sok kuasa. Akibatnya derita tiada akhir, DTA, derita atau NTA, nelangsa tiada akhir. Kita simak surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Para pemuda Al-Kahfi ini ada di satu zaman yang rajanya zolim, kemudian bersembunyi di sebuah gua, dan mereka tidur. Perasaan mereka tidurnya hanya 3 hari, padahal 300 tahun lebih. Mereka tidur dengan anjingnya di sana. Ketika salah seorang pergi ke pasar untuk membeli sesuatu, ternyata uangnya itu sudah sangat kedaluarsa. Hikmahnya, sebelum mereka masuk gua mendoa yang tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini sama, minta rahmat dari sisi Allah, min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, minta diberikan petunjuk
agar dalam menyelesaikan persoalan itu sempurna. Ini mirip seperti doa yang tadi, hanya ini doa Al-Quran. Ar-Rasyid itu Allah yang maha memberikan petunjuk dengan sempurna di dalam memberikan solusi dari urusan apapun. Min amrina rasyada. Oleh karena itulah saya diberi wasiat oleh guru saya dalam menghadapi persoalan itu, doanya diantaranya ini surat Al-Kahfi ayat 10 dan doa yang tadi wasiat untuk Siti Fatimah, agar setiap saat kita dalam pertolongan Allah, petunjuk yang sempurna dalam segala urusan. Itu bagaimana pemuda ada di dalam gua tidur 300 tahun lebih, ada yang nyebut 309 tahun, tanpa makanan, tanpa minuman. Oleh Allah dibulak-balik supaya badannya tidak kaku, jantungnya didetakkan, darahnya dialirkan, cahaya matahari sedemikian rupa sehingga dia bisa, tubuhnya bebas bakteri. Allah yang mengurus dengan sempurna 300 tahun lebih, hadirin, dan ini kisah nyata. Asbabun nuzulnya adalah ketika orang Quraisy yang minta pertanyaan ke pendeta di Madinah. Ini surat Al-Kahfi ini 110 ayat, surat ke-18 ini Makkiyah, di Mekah turunnya. Yaitu ketika diminta pertanyaan, kalau bisa jawab maka dia seorang nabi, kalau tidak bisa jawab maka dia hanya mengaku-ngaku nabi. Salah satu pertanyaannya adalah tentang ini orang-orang yang berada di pemuda di gua ini, yang ternyata Rasulullah menjawab, besok saya jawab, kurang menyebut insya Allah. Akibatnya oleh Allah ditunda sampai 15 hari, baru hari ke-16 jawaban itu datang tentang surat Al-Kahfi ini. Itu karena tidak menyebut insya Allah, besok saya berikan jawaban, harusnya insya Allah. Nah sekarang hidup kita lebih sederhana karena semua urusan kita diketahui Allah. Adakah masalah kita yang tidak diketahui Allah? Tuh udah enggak jawab, hadirin. Adakah persoalan kita yang tidak diketahui Allah? Adakah persoalan kita yang Allah tidak tahu solusinya? Semuanya dalam kekuasaan Allah. Lah kita punya persoalan juga dengan izin Allah. Kita lapar karena Allah yang menciptakan lambung, makanya Allah datangkan sendiri itu makanan. Sampai sekarang lambung kita senantiasa terisi. Kita perlu nafas, perlu udara. Lah paru-paru ciptaan siapa? Kita tidak tahu menahu tentang paru-paru ini. Kita perlu oksigen, disediakan oksigen gratis. Karena kalau harus bayar, pasti saudara jarang nafas. Yang gajinya sedikit, cuma setengah menit, dah. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu tidak yang belum nikah? Tidak usah ngacung, hadirin, saya tidak perlu tahu saudara belum nikah. Allah tahu siapa yang belum nikah? Pasti tahu. Allah tahu jodoh saudara tidak? Nah, lebih sederhana kan? Yang mana ya? Saya tidak tahu. Allah tahu jodoh yang terbaik bagi saudara. Kalau levelnya ini, mungkin jodohnya ini ahli zina, na'udzubillah, jodohnya pezina lagi. Ahli tobat, insya Allah diberi yang lebih baik. Karena takdir itu bisa berlapis. Kalau kita sedekah, takdirnya ini, kita kopet, takdirnya itu. Kita bersyukur, la in syakartum, takdirnya ditambah oleh Allah. Tapi semua takdir ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada keluar dari takdir. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Kita bergerak dari satu takdir ke takdir lain.
Nah, kalau kita bertakwa, si masalah itu oleh Allah ditolong. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang mendatangkan jalan keluar terbaik. Bukan kepinteran. Dan pinter beda-beda satu sama lain. Bukan kehebatan fisik, dan fisik beda-beda satu sama lain, betul? Ketakwaanlah, makanya sudahlah lebih sederhana hidup ini. Memang masalah banyak. Saya lihat dari wajah saudara itu ya, kelihatan wajah-wajah banyak masalah, tapi kan semua masalah kita dalam kekuasaan Allah. Bahkan banyak masalah yang kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Ada yang tadi mengatakan, aduh suami saya ngadak-ngadak sakit. Tidak ada yang ngadak-ngadak sakit. Bertahap, tapi dia tidak sadar. Nah hadirin, jadi kesimpulan mah, cita-cita kita sederhanakan jadi ahli takwa. Orang yang bagaimana sih yang takwa tuh? Menurut pemahaman saya ya, orang yang takwa tuh yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan pasrah kepada Allah. Jadi yakin, patuh, pasrah. Karena orang yakin tapi tidak patuh, dia membangkang. Orang yakin tapi tidak pasrah, enggak benar keyakinannya. Harusnya yakin itu akan berbuah patuh kepada perintah, patuh dalam menjauhi larangan, dan pasrah ke Allahnya. Rasulullah itu pasrah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau takwa apa hasilnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki aneka bentuk dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin kepentok, tapi kadang Allah sengaja mementokkan kita seakan-akan tidak ada jalan keluar yang terpikir oleh kita, supaya kita bisa melihat pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Makanya tidak ada putus asa bagi orang yang yakin kepada Allah. Berikut ini amalan yang mudah-mudahan bisa membuat kita ditolong oleh Allah. Mau hadirin? Gitu atuh ya, mumpung pertanyaannya sederhana, ya kan? Mau hadirin? Mau coba kalau pertanyaannya, tolong tafsirkan surat Ali Imran. Nah, baru diam. Jelas? Begitu, gitu. Sebetulnya saya sih tidak mengharap jawaban, karena tidak boleh berharap dari makhluk ya. Cuma gimana gitu, ditanya diem aja seperti yang ya nggak boleh berprasangka buruk. Ya, ini gerbang pertama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar, salat. Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri dari perbuatan, perkataan, suasana pikiran, hati yang tidak disukai Allah. Itu sabar. Sabar itu sebuah proses aktif, tahan, dan kita lepaskan ketika kita yakin ini disukai oleh Allah. Ada yang ngomong tidak enak, tahan balasannya, dan kita jawab yang kata-kata yang disukai oleh Allah. Ketika kita disakitin, tempeleng, terus dia minta maaf, bagaimana balasan kita? Tak jawab, hadirin. Dia nempeleng, lalu dia sadar, dia minta maaf, khilaf. Bagaimana sikap kita? Tempeleng lagi atau maafkan? Maafkan, karena dia sudah sadar dan minta maaf. Tapi ketika dia nempeleng, lalu muter-muter lagi tangan mau nempeleng, gimana sabar kita? Tangkis dan sedikitlah kasih suto. Menjadi tidak sabar kalau dia sudah ampun-ampunan, kita pukul terus, kita ambil bata, nah itu menjadi zalim, ya. Tapi menurut saya sih kalau ada orang ngejago gitu, kita ambil batu, kita remas, silakan renungkan, istighfar atau nasibnya sama seperti batu ini. Itulah pentingnya kita latihan, ya. Kita berlatih untuk mencegah orang lain berbuat zalim, ya kan? Lanjut, sholat. Suatu saat dalam hadis Bukhari, Rasulullah ditanya tentang amal yang paling utama. Ternyata amalan yang paling utama as-sholatu ala waqtiha. Kemudian birrul walidain. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Sholat tepat waktu, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Jihad tanpa izin orang tua tidak baik. Yang ada orang tua sebaiknya minta izin. Tapi berbakti ke orang tua ditandingkan dengan sholat tepat pada waktu, ternyata lebih tinggi sholat tepat waktu. Coba kalau makan telat jadi masalah tidak? Tidur telat jadi masalah? Ke sekolah telat jadi masalah? Ke kantor telat jadi masalah? Bayar hutang telat jadi masalah? Nikah telat jadi masalah? Kenapa jadi keras begitu jawabannya? Seperti yang menjiwai. Kalau telat makan itu dengan sengaja, maka semuanya jadi masalah. Apalagi telat sholat. Kita akan melakukan sesuatu, memprioritaskan yang kita anggap penting. Kalau tidak penting, kita tidak prioritaskan. Orang yang melambat-lambat sholat itu menandakan sholat itu tidak penting baginya. Allah sudah dianggap tidak penting, padahal yang terpenting adalah Allah. Maka sudahlah. Bagaimana kalau punya khodimat yang membantu asisten rumah tangga? Bibi, apa sih bu? Manggil-manggil terus. Baru aja manggil, udah manggil lagi. Apa enggak keseringan? Sore-sore, Bi,
Lihat dong Bu, saya lagi santai, lagi ngobrol, kok manggil melulu sih? Malam, Bibi, sinetron lagi rame, manggil, yang bener aja. Pagi-pagi, Bibi, aduh, pagi-pagi udah manggil-manggil, diapain yang begituan? Jawab, pecat, hayya 'alas shalah. Baru juga duhur udah asar. Hayya 'alas shalah. Lagi santai gini maghrib lagi deh, lagi enak ngobrol. Hayya 'alal falah. Sinetron lagi seru-serunya Isya. Hayya 'alal falah. Subuh sekarang pagi bener ya. Diapain hadirin? Mau dipecat jadi dari orang beriman? Aduh, su'ul khotimah. Hadirin, semua urusan diawali dengan sholat kita yang buruk. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, insya Allah terbuka kebaikan. Makanya kalau ingin memperbaiki suatu urusan, perbaikilah sholatnya. Awali dengan waktu sholat. Allah tahu khusyuk itu tidak mudah, tapi untuk sholat tepat waktu lebih mudah daripada khusyuk. Pesantren ini 10 menit tutup semuanya. Toko kita ini tutup, toko-toko di sini. Tidak berkurang rezekinya. Ada yang nanya, gimana kalau toko tutup nanti gimana yang beli? Ajak sholat, beres. Dia nggak mau sholat dan nggak mau beli, gak apa-apa. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau terus-terusan sholat nanti rezeki jadi berkurang. Aneh. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang membagikan rezeki siapa? Tidak masuk di akal. Kita patuh kepada Allah, terus Allah mengurangi rezeki, gak masuk di akal sama sekali. Seperti yang merasa jelek, takut gak dapat jodoh, gak masuk di akal. Yang ciptakan wajah kita siapa? Yang nakdirkan jodoh siapa? Masa Allah terhalang takdirnya karena buatannya sendiri? Gak mungkin. Kalau yang nikah yang cakep-cakep aja, kita gimana? Buktinya kita juga ada pasarannya ya, yang sejenis ya. Ya sesama manusia. Hadirin, sehari 5 kali mengganggu produktivitas, kata siapa? Produktivitas tuh akan produktif kalau oleh Allah ditolong. Yang pekerjaan harusnya 5 jam, tapi karena sholatnya terjaga, oleh Allah dibuat lebih produktif 3,5 jam, mungkin selesai. Yang bekerja bisa melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, kecerobohan, karena sholatnya bagus, dihilangkan kecerobohannya oleh Allah. Yang tadinya negosiasi, transaksi alot dengan pembicaraan, tapi kalau sholatnya bagus, tinggal dibalikin tuh hati yang nego tuh, belum apa-apa, mau nego kan, jadi. Bayangkan hadirin, nego belum udah jadi. Kan yang kita ajak nego juga makhluk ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Serius nih hadirin, kerjaan kita yang asli dalam hidup ini adalah nunggu waktu sholat. Bekerja itu adalah mengisi waktu untuk nunggu waktu sholat. Itulah kerjaan kita. Belajar itu nunggu waktu sholat. Ngurus keluarga itu nunggu waktu sholat. Karena pekerjaan kita yang terpenting, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Memang tugas kita tuh ibadah. Ini serius hadirin. Badarut tauhid kerjanya nunggu waktu sholat, nggak berkurang rezekinya. Juga yang lain yang lebih bagus. Jadi kerjaan kita tuh memang nunggu waktu sholat. Jangan merasa terhalang sholat, karena intinya sholat bagus sesudahnya ditolong oleh Allah. Makanya kalau ada keinginan, sholat dulu, baru minta, baru ikhtiar, dituntun oleh Allah ketemu dengan takdirnya. Ada masalah, sholat dulu, baru nanti ada solusinya. Jengkel, sholat, Allah menenteramkan hati kita. Cemburu maksudnya, cemburu, sholat. Nggak bisa selesai dengan cemburu, nge-WA terus, tahu-tahu di blok. Pernah itu ada ibu-ibu yang ya cemburu sekali sama suaminya. Bolehkah saya ngirim ini? Beliau nulis tulisan, aduh panjang sekali. Kamu ini, wah dengan segala, tapi nyebutnya kamu. Saya aja baca yang bukan suaminya udah enak. Lalu apalagi suaminya yang di kamu-kamu. Bu, sebaiknya jangan dikirim WA ini. Telat, udah saya kirim. Terus bagaimana respon suami? Di blok, Atau cemburu mah sholat hadirin. Karena suami, istri yang dicemburui adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Dan cemburu mah nggak menyelesaikan masalah kalau nggak ditolong oleh Allah. Benar? Sudah pernah merasakan cemburu? Berarti tak ada cinta di hatimu. Ibu pernah merasakan cemburu? Bagaimana, enak atau tidak? Yang jelas jawab, enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan yang luar biasa, urusan jadi beres atau nambah? Rasain loh. Itu yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Sederhana jawabannya. Kalau cemburu tuh hati nggak enak. Kalau hati tidak enak, pasti wajah tidak enak dilihat. Kalau ngomong tidak enak didengar. Kalau nulis nggak enak dibaca. Makanya makin jauh. Laporkan ke Allah. Allah yang ngeberesin mah gampang. Allah yang ngebulak-balik setiap hati. Suami saya sekarang jadi beda. Dulu nggak kayak gini. Dah ibu juga nggak kayak gini dulu mah, ya nggak? Sama ya, jangan suka nyalahin suami. Tobat. Sholat 2. Sholatnya berjamaah, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Supaya sholatnya selalu tepat waktu, usahakan jaga wudhu, tidak usah antri wudhunya. Berjamaah 27 kali lipat derajatnya. Tidak akan kuat kita sholat duhur 27 kali, tapi nempel saja seorang 27 kali. Di masjid, masjid itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke rumah orang baik dijamu, apalagi datang ke rumah yang maha baik, pemilik, penguasa langit bumi berikut segala isinya. Kalau lelaki rajin ke masjid, kata Pak Bahrul Alam, saya lihat videonya, seperti membawa pipa ke rumah, mengalir kebaikan rahmat Allah dari masjid
turun dan ngalir ke rumah-rumahnya. Makanya kalau lelaki sholatnya di masjid istiqomah, sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah seakan sepanjang malam, sholat terus menerus. Bayangkan sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Saat terdekat kita dengan Allah adalah saat sujud, berarti kita dianggap sujud sepanjang malam. Oh, meninggal waktu malam, mudah-mudahan seperti meninggalnya orang yang sedang sholat, berkah dari sholat jamaah. 2. Al-Quran. Kita simak ayatnya. Pokoknya pasangan dari sholat itu Al-Quran. Kita harus sangat banyak membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan kalau ikhlas. Satu hari minimal 1 juz kalau bisa. Makruh 40 hari belum tamat khatam Quran. Itu kata sebagian ulama. Ayo hadirin, 1 hari 1 juz. Pakai konsep 25, yaitu 2 kali 5 waktu sholat. Satu lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Dikali 5, 10 lembar. 10 lembar itu adalah 1 juz. 1 halaman itu kalau sudah lancar paling lama 3 menit. Jadi 5 menit bisa dapat 1 lembar. Sedikit. 5 dikali 10 hanya 50 menit. Kita ngobrol aja enggak 2 lembar. Ibu-ibu dandan 3/4 juz. Khusyuan mana emangnya Bu? Dandan atau sholat? Nah sudahlah, untung kita nggak jadi perempuan ya. Suatu saat saya lihat ibu-ibu habis makan, ini repot. Lelaki mah enak, pakai sorban klek beres, nggak rumit. Tapi nggak enak kalau punya istri nggak dandan ya. Udahlah, bagi-bagi tugas. Silakan Ustaz. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30. Surat ke-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Masya Allah. Pokoknya ingin keajaiban dalam hidup, jangan pernah lepas dari Al-Quran. WA saja begitu lekat,
bangun tidur langsung menggapai WA, sampai jadi rawe, ratu WA, raja WA, semua dibaca. Kenapa Al-Quran kalimah Allah ditinggalkan yang sudah pasti kebaikannya, walaupun tidak paham sudah jelas ganjarannya kalau ikhlas. Malu hadirin membaca WA bisa 3 jam 4 jam sehari, tapi Quran tidak pernah dibaca. Islam tidak pernah baca Quran, tidak serius dengan keislamannya. Zikir yang lengkap sempurna ada dalam Al-Quran juga. Ayo usahakan yang belum bisa baca Quran, kursus dari sekarang. Saya baca Qurannya terbata-bata. Itu teh karena jarang. Usahakan baca. Yang terbata-bata 2 pahalanya, pahala membaca dan pahala belajar. Yang sudah lancar ditemani malaikat. Ayo, makin sering membaca makin lancar. Nanti nikmat hadirin, nagih tuh Al-Quran tuh. Ingin dapat kebahagiaan, sejauh mana kebahagiaan kita? Sejauh mana kita akrab dengan Al-Quran. Tapi ada kuncinya, ikhlas. Kita baca Quran bukan untuk dipuji orang, apalagi untuk posting, tidak. Kita laporan odos tidak apa-apa, karena niat dengan laporan beda kaplingnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala dan laporan untuk memotivasi yang lain, bagus. Tapi niat hanya ingin dipuji orang, itu yang tidak akan diterima oleh Allah. Bismillah ya semuanya, siap ini? Quran sudah 500 dibagikan ini. Yang janji 1 hari 1 juz. Jangan sampai Qurannya dapat nggak datang lagi ke sini karena takut ditanya. Ayo, itu untuk masing-masing. Ingin mau banyak keajaiban, nempel saja dengan Al-Quran. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, terus nempel Al-Quran. Lihat saja, saya berani sumpah hadirin, kalau saudara ikhlas menjalankannya, benar-benar banyak keajaiban. Banyak keajaiban pertolongan Allah lewat berkah Al-Quran. 3, sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita harus yakin bahwa kita bisa seperti ini, syariatnya adalah dengan perjuangan Rasulullah SAW. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang sholawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah hadirin sekalian, bayangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Menurut Imam Bukhari, solawatnya Allah kepada Nabi adalah menyanjungnya. Solawatnya para malaikat kepada Nabi adalah mendoakannya. Dan juga Allah memberikan solawat itu kepada hamba yang bersolawat kepada Rasulullah. Jadi Allah bersolawat kepada Rasul, malaikat bersolawat, dan Allah bersolawat menyanjung, memberikan ganjaran melimpah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Jadi untung besar kalau kita sering solawat, sambil kita kenang Rasul kita. Tidak hanya menyebut, tapi mengenang perjuangan, pengorbanan beliau yang menjadi jalan kita bisa begini nih. Kita kenang akhlaknya. Aneh tapi nyata, kalau sambil bersolawat, sambil kita mengenang Rasulullah, sambil belajar tentang pribadi Rasul, lebih mudah kita memperbaiki akhlak kita karena ada referensinya. Contoh ketika dengan Siti Aisyah, Rasulullah sedang dengan Siti Aisyah, ini hadis riwayat Sahih Bukhari. Kedatangan Yahudi, assalamu alaika, kebinasaan bagimu wahai Muhammad. Siti Aisyah serta merta marah, kebinasaan bagimu dan laknat Allah. Rasulullah SAW langsung menegur Siti Aisyah dengan baik-baik. Aisyah, innallaha rafiqa yuhibbur rifqa.
Allah sesungguhnya maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Bukankah engkau telah mendengar apa yang dikatakannya? Bukankah aku telah menjawabnya? Waalaikum. Gitu. Doa mereka tidak akan dikabulkan, tapi doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Kita bersolawat kepada Rasul sambil kita ingat perjuangannya, pengorbanannya, kepribadiannya. Jadi terjadi perubahan pada diri kita. Selain kita dapat pahala, dapat pertolongan Allah, kita juga berubah menjadi lebih baik. Pertanyaannya, berapa kali solawat seharian? Dan gak ingat ke Rasul mah yang sudah jadi jalan. Ayo solawat. Solawatnya yang mana ya? Sudah solawat yang dicontohkan Rasul aja. Kan saudara kan mau yang simpel-simpel, benar? Panjang-panjang nggak hafal, nggak ngerti, keseleo jadi masalah. Dulu saya juga pernah sering bersolawat yang pakai kacang kedelai itu, yang 4444. Jarang ingat ke Rasul, ingatnya kedelai ini. Masih banyak dan takut tumpah, hadirin. Kalau tumpah perang itu, hadirin. Masing-masing dulu, karena saya belum mengerti dulu. Bagus kalau bisa ribuan begitu. Tapi yang paling penting adalah ingat kita tuh sedang bersolawat kepada Rasul. Jangan sampai ingat kedelai. Yang nomor berapa sekarang? 4. Istighfar. Surat Nuh ayat 10. Silakan Ustaz. Tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Al-Ahzab ayat 56. Tadi Al-Ahzab ayat 56. Sekarang surat Nuh ayat 10. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dan aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dialah yang Maha Pengampun. Niscaya Dialah Allah yang akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ini perintah memperbanyak istighfar, memohon ampun. Nanti hujan lebat, artinya rahmat Allah tercurah. Dibanyakan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, infrastruktur artinya. Kepada yang merasa rezekinya sempit, banyak tobat. Dosa saya apa? Itu dia dosanya, nggak ngaku. Ada yang tersinggung disuruh tobat. Rasulullah SAW juga menjanjikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yatasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, Allah berikan kelapangan dari kesempitannya, baik sempitnya hati, seseknya hidup. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan dalam bentuk apapun, dan Allah berikan pertolongan, rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Hadirin, istighfarlah. Rasulullah tidak punya dosa, 100 kali istighfarnya. Ini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya? Diam.
Saking jarangnya. Daripada banyak ngobrol, mending banyak baca Quran. Daripada banyak berbual-bual, mending banyak sholawat. Daripada banyak berkata sia-sia, mending istighfar. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk oleh kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Tapi kalau kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kita akan mudah berbuat maksiat, minimal sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Istighfar hadirin. Naik motor, tutup helm, klek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh, nyebrang tadi gelis. Astagfirullah. Istighfar ini tuh, saya tahu. Turun dari sini istighfar. Ini rada aman sekarang ya. Tapi sudah turun, waduh nyebrang, ke mana neng? Istighfar neng. Istighfar hadirin, ini posisi aman sekarang. Tapi nanti di luar tidak semudah ini. Istighfar hadirin. Gelas diisi tinta kotor, hitam, kucurkan air di atasnya. Air ini sholat. Cepat bening tidak? 5 kali sehari kucuk. Walaupun tinta dimasukin, sholatnya terjaga gelontor. Masukkan Al-Quran, kucuk. Itu penghapus dosa. Masukkan sholawat, masukkan istighfar, bening ini. Benar? Kalau ingin hati kita bening, ayo banyak istighfar. Seperti ada botol besar yang kerucuk terus. Walaupun dosa bikin terus, tapi kalau melimpah istighfarnya, ke bawah bening. Kita tidak mungkin tanpa dosa. Tapi kehebatan istighfar, sholat, sholawat, baca Quran, bening. Tambah satu lagi sebagai penutup, sodakoh. Sedekah itu penolak bala, sedekah penggugur dosa, sedekah pembuka pintu rezeki yang lebih berkah melimpah. Sedekah itu seperti air memadamkan api. Dosa saudara kira-kira kalau diibaratkan lilin atau kompor. Jawab hadirin jujur. Saudara punya dosa kan? Seperti cempor atau kompor? Kompor atau api unggun? Api unggun atau kebakaran rumah? Yang jujur yang mana ya? Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Kalau sedekah 2.000 kira-kira airnya segede apaan? Jawab. Datang ke sini dengan banyak dosa, sedekah toeo 2.000. Itu kan sendok. Sendok ke kebakaran rumah. Gitu. Oh, jangan nyindir. Saya tidak nyindir, yang tersindir itu yang benar, berarti 2.000 sedekahnya. Ayo. Saya bukan gak pengen sedekah, tapi gak punya uangnya. Pakai wajah sedekahnya. Gimana sedekah pakai wajah? Senyum, wajah cerah. Sedekah pakai kata-kata, kata-kata yang baik. Sedekah pakai tenaga, pungut sampah, bersihkan jalan dari yang berbahaya. Toilet masjid bersihkan, tolong orang. Makin banyak kita bersedekah, makin bersih hati kita, makin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan terjamin dengan uang yang kita kumpulkan, tapi kita lebih terjamin dengan uang yang kita sedekahkan. Uang yang kita kumpulkan gak jelas rezeki siapa. Karena rezeki itu cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Tabungan gak jelas, cuman ada catatannya aja. Lihat enggak, megang enggak, pakai enggak. Sini mau saya bikinin catatannya. Sedekah. Kalau ada yang saudara jadi miskin gara-gara sedekah, laporkan ke saya. Tulis berapa sedekahnya. Saya akan doakan supaya saudara ikhlas ya. Kenapa pakai laporan ke saya?
Ayo hadirin, tidaklah kita melihat ladang pahala kecuali Allah yang menggerakkan. Nih duduk di masjid begini, ternyata pas berdiri ada botol bekas orang atau apa yang kotor, ambil. Takdirnya kita melihat, itu Allah yang memperlihatkan. Boleh jadi itulah yang akan membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas mau sedekah nanti itu ya ada wakaf. Rencananya ngeluarin yang 5 ribuan, yang kecabut yang biru teh apa sih? 50 dan apa? 10 ribuan ya. 10 ribu warnanya apa? Merah. Kok beda-beda sih? Ya terserah lah. Saudara mau yang 5 ribuan, yang kecabut 50 ribu, kebeg teh. Oh, itu teh takdir hadirin. Aduh ya Allah, ampun. Tolong. Oh iya hadirin, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mau pulang naik motor sendirian, di sana ada jalan. Coba laki perempuan, curiga aja saudara. Nenek ya, nek rumahnya di mana? Saya santri Darut Tauhid, aman hadirin. Ada seorang ikhwan lagi jalan, ayo Kang kemana? Saya ayo antar. Siapa tahu itu yang takdirnya kita lepas dari hutang. Allah tuh kalau ngebalas tuh nggak kayak kita. Itu aja ngasih minum seekor anjing bisa diampuni, itu dosa pezina itu. Ada yang sudah membunuh 99, genap sampai 100 dia bunuh. Dia pengen tobat, hanya berjalan cari tempat orang tobat, mati di jalan, ternyata diampuni oleh Allah. Jadi luar biasa balasan dari Allah. Makanya udah pikiran kita sederhanakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Mumpung kita diberikan ilmu, tenaga, harta, pikiran, waktu, terus produktif dan lillahi ta'ala. Stop memikirkan terima kasih, stop memikirkan orang balas budi, stop kita ingin dipuji, enggak ada. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Allah lihat tidak yang kita lakukan? Lihat tidak? Apakah semua perbuatan disaksikan Allah? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketukar? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang dikecewakan oleh Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Udah, tenanglah. Semua urusan kita digenggam oleh Allah. Perbaiki sholat, tiada hari tanpa Al-Quran. Senantiasa bersolawat, banjiri dengan istighfar. Dimanapun kita ada bersodakoh, banyak menolong orang. Lillahi ta'ala. Tidak ada urusan dengan penilaian orang, tidak ada urusan dengan balas budi orang. Urusan kita cuma satu, Allah ridho kepada kita. Lihat saja hadirin, lihat saja nanti. Tidak pernah ada dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sahabatku sekalian. Aditya Bayu Devangga, mana? Silakan maju Aditya. Hadirin saya mohon maaf. Tanya dulu. Aditya, siap? Siap. Salaman dulu maksudnya. Alhamdulillah. Aditya, ini diliput, ada Facebook, ada TV, tidak apa-apa atau ya? Sekarang sedang dilihat orang atau mau nanti? Kayaknya nggak bisa deh. Ya baik, nanti aja kalau gitu ya. Saya harus adil karena tidak setiap orang dalam posisi yang sama ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Aditya. Sama-sama. Biasakan adil di dalam bertindak sesuai dengan kadarnya masing-masing. Baik sahabatku sekalian, kita akan segera tutup perjumpaan kita kali ini.
Kita doakan supaya negeri kita benar-benar ditegakkan keadilan, ya. Karena saya sedang sedih nih. Pak Anies dipanggil Bawaslu karena jarinya, sedangkan di beberapa tempat yang terang-terangan menyatakan dukungan, saya dengar tidak ada pemanggilan. Kalau ada perlakuan tidak adil seperti ini, yang dikhawatirkan adalah banyak masyarakat yang terluka hatinya. Saya khawatir kalau hal seperti ini berlangsung terus, akan ada gerakan seperti 212 yang bisa jadi lebih besar lagi, dan itu bisa lebih repot bagi semua pihak nanti. Solusinya sederhana, bersikap adil lah. Jangan sampai menghalalkan segala cara, tapi raihlah sesuatu dengan cara yang halal. Kita berwakaf dulu ya sahabat-sahabat sekalian, sambil kita tutup dengan doa, sambil sama-sama membaca Fatihah dan ayat kursi. Tafadhol, silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi majelis ini ya Allah.
Wahai yang maha tahu segala aib, dosa, maksiat yang kami perbuat, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni setiap kemusyrikan kami. Ampuni segala kemunafikan hidup kami. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina ya Allah, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya nista. Hapuskan aib-aib kami ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu maksiat. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi maksiat, agar bisa menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah jika orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan kami menebus kesalahan kepada ibu bapa. Golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi. Ampuni ibu bapa kami ya Allah. Muliakan sisa usianya. Beri hidayah bagi yang belum mendapatkan. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab, jadikan ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang tulus membimbing kami sehingga bisa mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Berkahi semua ilmunya ya Allah, keluarga dan keturunannya. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah. Berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya ya Allah. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, keluarga yang hafizah. Lindungi keluarga kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa, ijabah siapapun yang doa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna ya karim. Doalah hadirin masing-masing, amin. Doakan Ustaz Arifin Ilham ya Allah. Ya Rabbana siti bil masjid anta syafil syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqam. Ya Allah, doalah masing-masing hadirin, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit lahir wal batin, kuatkan yang sedang lemah, ijabah doa-doanya ya Allah. Berikan yang terbaik bagi yang dicita-citakan dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, berikan kecukupan bagi yang kekurangan, berikan rezeki bagi yang sedang dililit hutang piutang. Ya Allah, lindungi yang sedang teraniaya, terancam. Ya Allah, tolonglah kaum duafa ya Allah. Persatukan umatmu ini ya Karim. Karuniakan pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah, pemimpin yang mencintaimu,
mencintai Rasulmu, mencintai agamamu, mencintai umatmu, mencintai negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya mohon maaf larut malam, kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.